untuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Tuhan menolong kami menjelaskan firman Tuhan bagi kami, memberikan pengertian kepada kami, dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami semua didorong dan dimotivasi untuk menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan sucikan dan kuduskan, Tuhan layakkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga kami semua diberkati pada pagi ini. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur oleh karena pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, dan dalam ibadah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mari kita buka bersama Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan renungkan bersama-sama di bawah tema ketika Tuhan terasa jauh. Demikian firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan saudara jika suatu ketika
saudara melepaskan suami atau istri atau orang yang paling saudara kasihi pergi keluar kota untuk melakukan pekerjaan, untuk urusan pekerjaan, lalu beberapa hari kemudian saudara mendapat telepon memberitahu bahwa orang yang sangat saudara kasih itu telah meninggal dunia. Dan saudara dipanggil ke kota tempat orang terkasih itu meninggal hanya untuk menjemput jenazahnya. Bagaimana perasaan saudara ketika anak saudara, seorang anak yang saudara bangga-banggakan, seorang anak yang hidupnya atau pekerjaannya itu sedang berhasil, usahanya sedang berhasil, dan tiba-tiba saudara harus menerima berita bahwa anak saudara sakit gagal ginjal, harus cuci darah, dan hanya setelah beberapa kali cuci darah, anak saudara juga meninggal dunia. Bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara, pasti kita akan sedih, itu pasti. Pasti kita merasa pahit. Pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua ini menimpa hidup saya? Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan keluarga saya? Mengapa Tuhan membiarkan, mengizinkan ini terjadi? Barangkali itu pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua peristiwa yang tadi saya ceritakan, yang saya andaikan itu, saudara, itu terjadi kepada seorang ibu, seorang wanita yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang bahkan sampai usia lanjut umur 80 tahun, dia masih aktif menjadi pembina remaja di gerejanya, saudara. Seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang yang setiap kali bertemu dengan orang lain, ibu ini selalu berpikir, selalu bercerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Dia begitu bangga dengan Tuhan yang dia layani. Dia bersaksi tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Setiap kesempatan dia pakai untuk bersaksi. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ibu ini mengalami pergumulan yang tadi. Setelah suami yang dia kasihi dipanggil Tuhan, anak yang dia banggakan dipanggil Tuhan. Setelah jeda beberapa waktu, Tuhan hibur dia dengan seorang anak yang rumah tangganya baik, anak yang membanggakan. Di usia ibu ini yang semakin tua, anaknya ini Tuhan memberikan kesempatan kepadanya melalui anaknya untuk menghabiskan waktu di luar negeri. Beberapa kali pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama, mengunjungi beberapa negara Eropa. Hal yang mungkin dia tidak pernah pikirkan sebelumnya, tapi itu Tuhan lakukan baginya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika dia sedang menunggu anaknya yang akan berlibur ke Indonesia bersama dengan suaminya. Ketika dia sedang menunggu kedatangan anaknya, dia mendapat berita bahwa anaknya itu meninggal dunia ketika sedang makan malam bersama dengan suaminya. Tiba-tiba, saudara, yang dia harapkan anaknya datang mengunjungi dia dalam kondisi sehat walafiat, tapi yang terjadi adalah anaknya datang dalam kondisi sudah menjadi mayat, terbujur kaku di dalam peti. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pukulan yang berat sekali. Ketika pergumulan beruntun datang menghantam dia masih begitu kuat, saudara. Bahkan dia katakan, saya sudah menerima semua ini. Suami meninggal, anak-anak juga meninggal. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia masih lagi harus mengalami
sebuah peristiwa yang pahit. Seorang anaknya yang pekerjaannya, karirnya sedang bagus-bagusnya, didiagnosa mengalami sakit, kelebihan zat kimia di otak, sehingga harus minum obat setiap bulan. Kalau tidak, dia akan gila. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pergumulan yang berat. Ibu itu katakan, saya sudah terima semuanya, tapi yang satu ini, Tuhan tolong, jangan biarkan anak saya sakit. Tuhan tolong sembuhkan dia. Dia masih punya masa depan, dia masih punya harapan hidup yang masih panjang di depan. Tuhan tolong sembuhkan. Dia berdoa setiap saat, setiap hari, itu menjadi doanya, supaya Tuhan sembuhkan anaknya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, anaknya sampai hari ini tidak sembuh. Harus minum obat. Oh, tidak berhenti sampai di situ. Seorang anaknya yang untuk urusan bisnisnya, dia menggadaikan surat rumah sang ibu ke bank. Dan dia tidak sanggup untuk membayar bunganya. Akhirnya rumah itu dilelang oleh bank. Di hari tuanya, ibu itu terusir dari rumahnya. Dia tidak punya rumah. Di hari tuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa dia mengalami pergumulan seberat itu? Mungkin kita berpikir, mungkin ada dosa yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap orang yang mengenal ibu ini, mereka bisa bercerita betapa ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Orang cinta Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Tahun yang lalu, anaknya yang sulung, menurut rumah sakit sudah sehat dan pulang ke rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, besok paginya, ketika ibu itu bangun, dia harus melihat anaknya sudah terbujur kaku di ruang tamu rumahnya sebagai mayat. Sudah meninggal, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menyaksikan saat-saat terakhir dia meregang nyawa. Oh Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pukulan yang berat yang dialami oleh ibu ini. Kalau kita ada di posisi ibu ini, bagaimana perasaan kita? Kita marah, kita sedih, barangkali kita protes kepada Tuhan, barangkali kita akan berteriak, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalaupun kita mengekspresikan emosi kita dengan cara yang demikian, barangkali semua orang maklum. Tidak ada yang protes, orang maklum, karena memang terlalu berat. Pergumulan demi pergumulan terjadi, beruntun menghantam hidupnya. Barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan sama dengan pemazmur. Ketika pemazmur berteriak kepada Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung? Dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pemazmur menyampaikan itu beberapa kali. Mengapa engkau melupakan aku? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan iman kita, kadang-kadang kita menemukan kenyataan seperti ini. Seolah-olah ada pertentangan, ada kontradiksi antara iman kita kepada Allah dan apa yang kita alami dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kadang-kadang kita mengalami seolah-olah Tuhan tidak ada. Kadang-kadang kita mengalami seolah-olah Tuhan tidak adil. Kita setia kepada Tuhan, tapi kita mengalami pergumulan demi pergumulan. Orang sana yang tidak setia, mereka hidup aman-aman saja tuh. Ada apa dengan kita? Kadang-kadang Bapak Ibu, dalam pergumulan seperti itu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan memperberat beban kita dengan bertanya, di mana Allahmu? Mana Allahmu? Ini yang dialami oleh pemazmur. Setiap hari
Suara itu datang kepadanya, "Di mana Allahmu?" Ini menyakiti hati, Bapak Ibu. Kita menjadi tertekan. Kita menjadi ragu-ragu. Apa betul saya percaya kepada Tuhan? Apa benar ada Tuhan itu? Atau jangan-jangan salah? Saya percaya kepada Tuhan yang salah. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Mazmur 42 ditulis ketika orang Israel berada dalam pembuangan di Babel. Oh Bapak Ibu, kita tahu orang Israel, umat Tuhan, mereka percaya, mereka menyembah Yahweh, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu, Allah yang hidup. Pak Mazmur mengungkapkannya di dalam bacaan kita tadi. Allah yang hidup, itulah Allah yang dipercaya oleh orang Israel. Tapi ketika Mazmur ini ditulis, orang Israel dalam pembuangan di Babel. Orang Babel bukan orang yang percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada dewa-dewa buatan manusia. Tapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ini ironi sekali, karena justru Allah yang hidup membiarkan umatnya dijajah oleh bangsa yang tidak menyembah Allah yang hidup. Israel mengalami tekanan. Saudara, dijajah itu tidak enak. Kita tahu dalam cerita sejarah bangsa kita, ketika dijajah, di sini ada beberapa orang tua kita. Kalau mereka bisa cerita penderitaan yang mereka alami ketika zaman penjajahan dulu, itu tidak enak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini dialami oleh orang Israel. Di mana kebanggaan sebagai umat Tuhan? Di mana Allah yang mereka bangga-banggakan? Mengapa dia membiarkan umatnya berada di dalam penderitaan? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya berpikir bahwa menjadi umat Tuhan itu hidup pasti lebih enak, karena kita punya Bapa di sorga yang setia, yang akan memperjuangkan nasib kita, maka saya khawatir, saudara, kita akan meninggalkan Tuhan ketika dihadapkan kepada pergumulan. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa Bapa kita di sorga adalah Allah yang baik, yang dia tidak akan pernah rela membiarkan anaknya bergumul, oleh karena nanti akan mempermulkan dirinya, maka anak-anaknya pasti akan hidup enak-enak saja. Maka saya khawatir Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan murtad dan meninggalkan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam pergumulan. Menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, tidak berarti hidup kita akan aman. Ada sebuah lagu pujian katakan, tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu ada hujan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan kepada kita bahwa umat Tuhan diizinkan Tuhan mengalami pergumulan. Ada doa yang tidak dijawab. Umat Tuhan akan mengalami saat-saat di mana seolah-olah Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak peduli. Daud mengalami hal itu sehingga dia pernah berkata, "Tuhan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu." Mencari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Namanya Tuhan hilang. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam perjalanan iman kita. Kita akan mengalami saat-saat di mana ketika kita berteriak kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengabaikan kita. Ayub pernah mengalami itu, sehingga Ayub pernah berkata, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia." Ayub pasal 23 ayat 8 sampai 9. Paulus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernah mengalami, dia berdoa supaya Tuhan mengangkat utusan iblis
yang membuat dia menderita. Tapi sekalipun dia berdoa, Tuhan tidak menjawab doanya. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus pernah mengalami saat-saat yang paling berat dalam hidup. Ketika di Taman Getsemani, dia berdoa supaya kalau boleh Tuhan mengangkat atau membiarkan cawan itu lalu. Tapi itu tidak terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak yang paling dikasihi dalam Injil Matius dicatat, setelah dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, lalu terdengar suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Anak yang paling dikasihi oleh Bapa, doanya tidak dijawab oleh Bapa. Di Taman Getsemani dia berdoa minta, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu." Doanya tidak dijawab. Sebagai jawabannya, dia harus naik ke kayu salib. Dan di kayu salib, dia berteriak dengan suara nyaring, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Oh, saudara dikasih oleh Tuhan, anak Allah, doanya tidak dijawab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang Alkitab ajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa saja yang kita mau. Saudara mungkin pernah dengar lagu ini. Jika Tuhan mau begini, ubahlah semua jadi yang ku mau, karena ku mau seperti yang ku mau. Saudara, ini sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Krisdayanti kalau saya tidak salah. Saudara, kita tidak bisa maksa Tuhan. Kita sekalipun menjadi anak Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, menjadi umat Tuhan, tapi kita hanya mendapat hak istimewa memanggil Dia Bapa kita. Kita mendapat hak istimewa mempunyai jaminan keselamatan kekal di sorga, tapi kita tidak berarti bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti apa saja yang kita mau. Mengkondisikan Tuhan. Lalu kita berdoa maksa, Tuhan harus ikuti apa yang kita mau. Kenyataan kita harus tunduk kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Bukan Tuhan ikut apa yang kita mau. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan pada pergumulan hidup yang berat? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ingat segala kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan pada masa lampau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pembacaan kita, pemazmur katakan begini. Setelah dia berkata dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?" Ayat yang keempat dia katakan, "Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana." Apa yang dia ingat? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saudara, pemazmur ingat saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Saudara, ada saat di mana kita mendapati atau kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan
yang luar biasa dalam hidup kita di masa lampau. Kita perlu ingat, jangan lupa Bapak Ibu, kita manusia ini cenderung lupa. Lupa semua yang baik, terpaku kepada apa yang buruk. Yang buruk yang kita ingat, yang baik kita lupakan. Ayub ketika menghadapi pergumulan demi pergumulan yang beruntun menghantam hidupnya, terakhir hidupnya istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau beriman kepada Allahmu? Sangkalilah dia dan matilah." Ayub katakan apa? "Masa sih engkau bicara seperti perempuan gila? Masa kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, lalu kita tidak bisa menerima yang buruk?" Yang baik dari Tuhan telah dia lakukan di masa lampau. Segala kebaikan yang Tuhan lakukan di masa lampau dalam hidup kita harus kita ingat Bapak Ibu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Bapak Ibu, ingat kasih Tuhan, ingat berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita di masa lampau. Ingat apa yang dia lakukan hari kemarin. Ingat apa yang dia lakukan 1 jam yang lalu. Atau ingat apa yang dia lakukan tahun-tahun yang lalu. Kebaikan demi kebaikan. Ingat jawaban-jawaban doa. Ingat pertolongan-pertolongan. Ingat mujizat-mujizat yang dia lakukan pada masa lampau. Ketika pergumulan menghantam kita, kita perlu ingat bahwa Allah pernah melakukan banyak kebaikan di masa lampau. Ingatan ini menolong kita, Bapak Ibu, untuk kita bisa tetap bertekun di dalam Tuhan. Ingatan ini menolong kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Menolong kita untuk tetap memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tahun 2008 saya mengalami suatu peristiwa. Saya operasi dan mestinya secara medis tahun 2008 itu saya sudah meninggal. Karena saya sakit, menurut dokter sakit saya itu sudah parah, secara medis sudah tidak mungkin. 2008 Bapak Ibu, saya mengalami sakit di perut selama 10 bulan. Setiap bulan saya harus 2 minggu di tempat tidur, tidak bisa buat apa-apa. Saya makan, masuk makanan, saya minum, dia tidak bisa, dia tidak mengalami apa, masuk dan tersimpan di dalam. Ya, selama 2 minggu, setiap bulan. Perut saya besar, jangan sampai dielus, jangan sampai dipukul, dielus saja sakit Bapak Ibu. Kalau saya tidur seperti ini, kalau misalnya saya mau miring kiri, harus siap-siap 15 menit, harus berteriak, karena di dalam perut saya itu seperti ada luka yang disirami cuka, sakit yang luar biasa sakit. Setiap kali miring, setiap kali gerak pasti sakit. Satu ketika saya ke dokter kandungan mengantar istri saya, tapi kan ini dokter kami sudah kenal baik. Saya tanya, "Dok, saya punya masalah di perut." Terus dia bilang sama saya, "Pendeta, itu tidak lumrah. Ayo periksa." Dia kasih rujukan pergi USG. USG dilihat ada batu di ginjal. Dokter kasih rujukan pergi ke dokter ginjal, temannya, sahabatnya. Saya ke sana, ketika menunggu giliran untuk masuk ke dokter, bertemu dengan pasien-pasien yang lain, lalu kami ngobrol-ngobrol. Pasien-pasien katakan, "Pak, kalau batu ginjal operasi 25 juta. Waduh, 25 juta. Uang dari mana? Saya hanya pulang, saya ngomong sama teman-teman saya, kalau sekarang saya punya uang 25 juta, saya rela mati. Tapi saya akan ambil perumahan untuk kredit, nanti istri saya yang kredit setiap bulan. Saya mati tidak apa-apa." Bapak Ibu dan saudara-saudara, 10 bulan sejak
saya berurusan dengan dokter itu, saya harus operasi. Dan operasi saya ternyata bukan batu ginjal. Yang terjadi adalah usus buntu saya sudah pecah. Dokter yang menangani, yang mengoperasi, dokter katakan, panggil istri saya di ruang operasi. Dia panggil ketika perut saya sedang dibuka. Dia katakan sama istri saya, ibu, usus buntunya pecah. Lalu bagaimana dok? Dokter bilang, ibu keluar berdoa, kami akan maksimal. Istri saya keluar bertemu dengan saudara-saudara yang menunggu di luar. Istri saya beritahu, usus buntu pecah. Salah seorang keluarga kami, dia berbisik ke temannya di belakang. Dia katakan, pengalaman tidak tertolong. Jangan 10 bulan, 1 hari terlambat, pasti mati. Ini sudah terlambat. Ketika dokter berbicara kepada istri saya, dokter katakan begini, ibu, ini usus buntu pecah. Sudah lama, bu. Tapi tidak mungkin, ibu. Tapi ini sudah lama, ibu. Tapi tidak mungkin. Dokter saja bingung, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, operasi usus buntu pecah yang secara medis mustahil hidup, saya hidup. Uang 25 juta untuk bayar biaya operasi. Kemarin saya katakan kalau saya punya uang 25 juta, saya memilih ambil rumah kredit biar istri saya bayar tiap bulan, saya mati dengan tenang. Dokter, Tuhan izinkan saya operasi, biayanya 25 juta, saya tidak keluarkan uang. Tuhan kirim burung gagak dengan cara yang ajaib, menolong. Istri saya tidak tahu, di bawah bantal itu ada saja uang. Orang datang, taruh uang di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan telah berbuat hal yang luar biasa di masa lampau. Dan sampai hari ini, ketika ada pergumulan, saya ingat, dulu saya hampir mati. Tuhan sudah menolong saya, hidup sampai hari ini. Kalau begitu, pergumulan hari ini, Dia izinkan untuk saya alami. Saya hanya perlu terus melekat, terus mendekat, terus bersyukur, terus memandang kepada Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada pergumulan. Ingat, Tuhan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di masa lampau. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan kepada pergumulan demi pergumulan yang berat? Saudara dikasih oleh Tuhan, hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita memotivasi diri kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih oleh dalam Tuhan, ayat yang ke-11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perlu memotivasi diri kita, mendorong diri kita untuk menaruh harapan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Ketika pergumulan datang menghantam hidup kita, Bapak Ibu dan saudara, kadang-kadang perasaan kita galau, kita kacau begitu ya. Ketika ada pergumulan, galau kita, ya. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Ada orang yang suka begitu, ya. Berpikir bahwa ini Tuhan tidak ada. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pikiran yang keliru. Saya kadang-kadang merasa lucu saja ketika mendengar orang berkata begini, ibadah itu kalau tenang hanya pakai piano atau hanya pakai gitar, hadirat Tuhan tidak dirasakan. Yang kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu ketika musiknya kencang, hingar-bingar gitu ya. Orangnya rame banyak gitu, baru kita rasakan kehadiran Tuhan. Ada lagi orang yang katakan begini, saya pernah menemui orang yang berbicara seperti ini. Ada orang yang katakan, saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan
Di tengah-tengah ibadah yang kacau, yang berisik seperti itu, saya rasakan hadirat Tuhan itu dalam ibadah yang sepi. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, perasaan kita tidak menentukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita berpikir kalau ada pergumulan maka Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak hadir. Tuhan itu hadir. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan emosi, kita punya perasaan, tapi kita juga diciptakan oleh Tuhan dengan akal kita. Kita bisa menilai perasaan kita dan kita bisa mengevaluasi perasaan kita. Kita bisa memutuskan untuk terus berharap kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata Allah kita adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau pergumulan kita hadapi, lalu kita berpikir Tuhan tidak ada, itu perasaan kita saja. Ingat bahwa karena saudara dan saya, Yesus datang dan mati di kayu salib. Itulah bukti kasih Allah, itulah bukti kepedulian Allah kepada kita. Kita tidak perlu meragu-ragukan Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, kita ingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jangan terpengaruh dengan perasaan kita yang kadang-kadang menguasai hidup kita. Kita perlu berpikir, perlu mengevaluasi, perlu menilai, dan perlu memutuskan. Allah ada di tengah-tengah badai dan pergumulan hidup. Allah ada. Ada satu lagu zaman dulu yang enak sekali. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu janji Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada untuk kita. Kita memotivasi diri kita terus berharap kepada Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan pada pergumulan hidup yang berat? Yang ketiga, kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara-saudara, kata merindukan dalam bahasa asli itu dia menunjukkan sebuah ekspresi kerinduan atau gairah yang sangat kuat. Pemazmur itu begitu bergairah, dia begitu rindu kepada Tuhan. Dia pakai hewan rusa. Bayangkanlah seekor rusa yang melarikan diri dari kejaran anjing pemburu yang hendak memangsa dia. Rusa lari menyelamatkan dirinya dan dia terengah-engah. Dia pasti sangat kehausan. Rasa haus itu membakar dirinya. Dia merindukan air. Kebutuhannya air. Dia akan mencari air. Karena kalau tidak ada air, dia pasti mati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia ini, kita membutuhkan air. Ada penelitian mengatakan bahwa kita ini bisa tetap hidup walaupun kita tidak makan selama beberapa hari. Tetapi kita bisa mati kalau kita tidak minum. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tubuh kita ini terdiri dari air. Otak dan jantung kita, Bapak Ibu, 73% air.
Paru-paru kita 80% air. Ginjal 85% air. Tulang 31% air. Berarti tubuh kita dirancang oleh Tuhan bergantung kepada air. Bapak Ibu, kalau kita kekurangan air, maka tubuh kita ini akan mencari sumber air agar dia dapat menggerakkan fungsi otak dan jantung. Kalau begitu, dia akan mengambil air dari darah. Nah, kalau air diambil dari darah, maka darah kita akan menjadi kental. Darah yang kental tidak akan mengalirkan oksigen dengan baik ke tubuh kita. Dan itu berarti kita berada di dalam kondisi yang buruk. Kita membutuhkan air, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, Dia adalah air hidup. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, di dalam diri kita, kita sesungguhnya sangat bergantung kepada Dia. Kalau kita tidak memiliki Dia dalam hidup kita, maka kita akan celaka. Mari kita terus-menerus, Bapak Ibu, melekatkan diri kita. Ketika pergumulan datang, lalu kita mencoba menjauh dari Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan putus asa, kehilangan harapan, dan sudah terlalu banyak peristiwa, Bapak Ibu. Ada orang yang karena putus asa mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Ada orang yang karena putus asa gila. Ada orang yang karena putus asa melakukan tindakan-tindakan yang merusak dirinya. Kita membutuhkan Tuhan. Maka karena itu terus melekatkan diri kepada Tuhan. Siapakah kita sehingga kita merasa terlalu kuat tidak membutuhkan Tuhan? Yesus anak Allah, ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia punya waktu bersama dengan Bapaknya. Kalau Yesus anak Allah itu punya waktu dengan Bapaknya, bergantung kepada Bapaknya, apalagi kita manusia berdosa. Bukankah kita lebih membutuhkan Allah dalam diri kita? Bukankah tanpa Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa? Jangan menjadi orang yang sombong, merasa bisa segalanya. Saudara, kita tidak bisa kalau Tuhan tidak campur tangan. Ibu yang tadi saya cerita, sampai hari ini, dia terus melekatkan dirinya kepada Tuhan. Saya ingat, dia punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Dia atur sedemikian rupa, Bapak Ibu. Waktu untuk dia berdoa, waktu untuk dia membaca firman, dia atur sedemikian rupa. Selalu ada waktu dengan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, saya sangat yakin ibu itu mungkin sudah stres ya. Bayangkan pergumulan beruntun menghantam hidupnya. Kekuatan di hidup kita dapat di dalam Yesus. Kekuatan kita hanya Tuhan. Marilah kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup kita, rasanya Tuhan jauh dari kita. Tapi kita ingat bahwa Dia selalu ada untuk kita. Saat-saat di mana doa kita seperti tidak dijawab, kita ingat Dia pernah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita di masa lampau, kebaikan-kebaikannya. Saat di mana kita rasa Dia tidak ada, kita mendorong diri kita tetap berharap kepada Tuhan. Saat di mana kita rasa Dia tidak ada, kita mendekatkan diri kita, melekatkan diri kita terus-menerus kepada Dia.
Saudara, apa pergumulan saudara yang sekarang ini sedang menjadi pergumulan berat dalam hidup saudara? Ingat, Tuhan pernah berbuat hal yang luar biasa di masa lampau. Tetaplah berharap kepada Dia. Apa yang menjadi pergumulan paling berat dalam hidup saudara pada hari ini? Saudara sudah merasa putus asa. Ingat bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan saudara. Dorong diri saudara untuk berharap kepada Tuhan. Apa sih yang jadi pergumulan paling berat dalam hidup saudara pada hari ini? Yang saudara merasa tidak sanggup lagi. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Immanuel. Kita tidak mengerti apa maunya, kita tidak mengerti. Sekalipun kita tidak mengerti, dan karena kita tidak mengerti, mari kita melekatkan diri kita kepadanya. Mengapa? Karena Dia mengerti. Dia tahu dengan jelas apa yang terbaik untuk kita. Mendekatlah kepada Dia. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita memandang Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kalau kita tidak mengerti, itu sangat wajar. Tapi kita serahkan hidup kita, tetap serahkan hidup kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau menjelaskan kebenaran-Mu lebih lanjut di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Supaya dalam pergumulan hidup yang kami alami, kami tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan di masa lampau. Mendorong diri kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan melekatkan diri kami kepada Tuhan. Materaikanlah firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.